lokasi pengolahan sampah menjadi listrik dengan biaya investasi sekitar 3 triliun hanya bisa mengolah sekitar 1.000 ton per hari. 1.000 ton sampah per hari. Seperti saya bilang tadi, kalau apinya masih kecil, airnya masih sedikit, itu tidak berbahaya. Tapi kalau sudah besar, jadi berbahaya. Intinya adalah pengolahan sampah yang terbaik menurut saya adalah per kecamatan. Kenapa kita capek-capek membuat kilang minyak di tengah laut? Padahal ada kilang minyak. Ada kilang minyak di TPA. Prinsip ini yang saya ingin sebarkan dan saya ingin buktikan bahwa tidak ada yang namanya sampah. Baik itu sampah yang baru maupun sampah yang sudah lama. Semua bisa kita olah. Semua bisa diolah. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Kelanjutan dari situ, Kak. Kak Kris, tujuan yang lebih besar. Barusan selesai S2 di Teknik Lingkungan. Iya, Master Teknik Lingkungan. Apakah ini adalah keberlanjutan dari apa yang Kak Kris mau kerjakan ke depannya? Ya, itu sudah pasti seperti itu. Karena sebelum saya ambil Master Teknik Lingkungan, ketika saya berhadapan dengan para orang-orang yang lebih expert, Ya. termasuk dalam kompetisi startup ya, itu biasanya yang menjadi juri itu orang-orang yang expert. Oke. Kita bicara dekarbonisasi, kita bicara tentang pencemarannya, kita bicara nilai karbon, hidrogen, anything seperti itu. Itu sudah bahasa-bahasa teknikal yang awalnya saya tidak paham. Dan itu tidak bisa saya hanya sekedar autodidak. Oke, ya. Dia autodidak itu punya batasan. Asik. Karena dia pada dunia yang berbeda. Itu bahasa akademik, bahasa teknikal, bahasa sesuatu hal yang dari literatur. Dia punya bahasa universal. Oke, ya. Jadi, setelah beberapa kali saya dapat pendanaan internasional dan nasional, dana hibah untuk pengembangan teknologi, setiap kali dapat pendanaan itu saya berhadapan dengan expert yang mengawal, yang memastikan bahwa supaya dana yang saya dapatkan itu sudah sesuai dengan tujuannya dapat pendanaan. Nah, disitulah terjadi gap di mana saya belum bisa secara seimbang untuk berdiskusi dengan para dokter itu, spesifiknya para dokter itu. Karena bahasa yang saya ungkapkan adalah bahasa versi saya, sedangkan yang mereka ungkapkan dari bahasa akademik atau teknikal, yang ternyata itu digunakan secara universal atau secara global, bahasa-bahasa itu. Yang akhirnya saya pahami bahwa saya harus mengambil studi lanjut untuk ini, supaya selama masa saya studi, saya ngerti cara berpikir mereka. Oke. Karena melihat otodidak punya batas. Otodidak punya batas. Dan sekarang apakah sudah selesai Kak Kris memenuhi gap itu untuk mengerti bahasa teknikalnya? Kalau mau bilang secara jujur, belum. Oke. Ternyata semakin dalam dipelajari, akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru lagi. Wow, oke. Jadi kalau mau bilang sudah memenuhi gap itu, menurut saya pribadi belum. Belum juga. Wow. Karena ternyata ketika studi itu kita bicara tentang pola pikir ternyata. Oke. Karena studi itu dibatasi dengan SKS, dibatasi dengan mata kuliah yang bersifat dasar tentang suatu studi departemen, dalam hal ini yang saya ambil teknik lingkungan.
Jadi apakah dalam kuliah itu ketika seorang itu kuliah suatu mata kuliah atau suatu hal bidang menjadi expert? Jawabannya adalah tidak. Tidak oke. Karena yang dibahas di kuliah itu hanya basicnya. Oke. Hanya tentang perkenalan suatu teknologi, suatu metode, suatu landasan teorinya. Hanya sebatas itu sebenarnya. Dari situlah saya melihat gapnya. Bahwa ternyata kalau memang benar-benar mau expert, harus combine autodidak dan literatur saintifik atau ilmiah. Ilmiahnya itu. Artinya orang itu belum benar-benar expert kalau hanya dari satu sisi. Dalam hal ini sebagai seorang akademisi atau hanya sebagai seorang praktisi. Oke. Orang itu akan benar-benar expert kalau dia bisa mengcombine-kan antara dua sisi. Dia menjadi seorang akademisi dan seorang praktisi yang bisa membuktikan apa yang dia lakukan secara ilmiah. Oke. Dan itu yang tidak mudah. Itu yang tidak mudah ya. Dari sinilah dasar bahwa ternyata sekalipun orang-orang itu menjadi orang-orang yang hebat di bidangnya. Sebut saja contoh, mengapa persampahan ini seperti tidak selesai? Padahal kan banyak orang-orang hebat, para doktor, para profesor. Iya. Jawabannya sama dengan ketika dalam konteks pengusaha. Kenapa bukan para profesor dan dokter itu jadi orang terkaya di Indonesia? Oh, I see. Karena mereka lebih ahlinya di bidang itu. Iya, karena lebih banyak dari studi literaturnya. Oke. Tapi kalau ada seorang praktisi yang menggunakan literaturnya itu dan menerapkannya, dia bisa jadi orang kaya. Oke. Pada satu bidang Pada bidang itu. tertentu. Tapi tidak sedikit praktisi yang tanpa sengaja menerapkan teori ilmiah dan saintifik itu membuktikan sesuatu. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Oke. Secara ilmiah. Dan itu yang saya alami. Oh, ya sih, ya. Jadi ketika saya membuat satu teknologi, tesis saya ini hanya fokus menjelaskan mengapa dia terpisah menjadi 3 jenis varian bahan bakar. Ya, which is that. Jadi tesis saya ini hanya sebatas itu aja. Kenapa dia bisa terpisah antara dengan uap yang sama? Ini kan uapnya sama nih. Kenapa dia di kondensor yang saya rancang itu terpisah jadi bensin, minyak tanah, dan solar? Jadi hanya sampai di situ saja. Karena kalau mau bikin seluruhnya itu bisa sampai ratusan jurnal. Oh, oke. Jadi itu hanya satu bagian. Bagian aja. Artinya orang itu, expert itu, kalau hanya dari sisi akademis saja atau dari sisi praktisi, dia belum bisa menjadi expert dari keseluruhan. Dia harus bisa mengeksplor dari sisi implementasi dan dari sisi ilmiahnya. Digabungkan dua. Digabungkan, baru benar-benar expert. Oke. Itu yang menjawab kenapa saya paham cara kerjanya. Karena saya bisa membaca dan mengerti studi literaturnya. Karena studi literatur, jurnal-jurnal internasional, baik dia Scopus Q1, Q2, Q3, jurnal Sinta, itu seperti puzzle. Oke. Yang kita sendiri yang merangkainya menjadi satu. Dan yang paling sulit adalah langsung implementasi skala industri. Yes. Itu paling sulit. Dan itu sangat langka. Itu yang sangat langka, yang tidak mudah semua orang bisa melakukannya. Oke, ya. Itu dia. Oke. Karena beda ya. That's why tadi ilmiah dan praktisi itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Dua hal yang berbeda.
mau masuk bicara soal persampahan di Indonesia. Iya. Kalau mungkin teman-teman yang nonton, ya Indonesia sudah dikatakan darurat sampah. Sangat darurat sampah. Sudah sangat darurat sampah. Dan ada yang memang dirancang oleh presiden kita saat ini untuk membuat sampah di Indonesia keseluruhan sudah terolah by 2030 atau 2029 kayaknya. Now, dari Kak Chris sendiri sudah menemukan solusinya. Ada ya untuk pengolahan gimana sampah plastik, sampah oli bekas bisa diubahkan ke bahan bakar. Gitu. Apakah saat ini Kak Chris melihat Indonesia bisa mengimplementasikan ini ke depannya? Sangat bisa. Karena di peraturan presiden yang baru nomor 109 tahun 2025 yang terbitnya tepat tanggal 10 Oktober itu sudah mengatur tentang pembangkit listrik pisel untuk dari sampah menjadi listrik dan semua teknologi penunjang turunannya. Jadi singkatnya Perpres 109 2025 itu mengatur penjualan bahan bakar dan energi dari listrik dari sampah sudah bisa dijual, diperdagangkan. Sudah bisa. Termasuk contoh bahan bakar dari plastik, bahan bakar dari biomasa, entah mau digunakan untuk transportasi, untuk sebagai listrik, itu sudah bisa. Sudah bisa. Walaupun sekarang belum ada produk turunannya, tapi sudah terbuka untuk bisa diperjualbelikan. Nah, bicara yang Kak Chris, solusi yang Kak Chris temukan nih. Tadi ada minyak tanah, bensin, dan solar. Misalnya mungkin bisa kasih rate rasionya kayak mau buat untuk 1 liter. Misalnya solar itu butuh berapa plastik, apa yang dibutuhkan? Kalau dulu kan saya punya mesin jadi satu. Kalau sekarang kan saya pisah saja. Pisah semua. Karena kalau digabung dia bicara tentang efisiensi. Karena kalau plastik itu kan benda keras, padat, solid, dia punya proses dari padat, leleh, cair, uap. Jadi dia punya proses itu harus dilewati. Kalau tidak dilakukan prosesnya, dia akan gosong minyaknya. Dan ini yang banyak orang kurang paham. Orang langsung bikin pirolisis, langsung temperaturnya dinaikkan tinggi. Banyak seperti itu. Makanya langsung gosong, makanya langsung gagal prosesnya. Ada caranya. Seperti kalau kita mau menggoreng ikan, kita panaskan minyaknya dalam belangah. Kalau langsung dipanaskan, langsung dibesarkan apinya, ikannya pasti langsung gosong. Tapi kalau kita panaskan secara bertahap, ikannya akan matang dengan sempurna, dengan baik secara bertahap. Sama begitu juga plastik. Kalau kita langsung masukkan dengan temperatur tinggi, itu sudah pasti langsung gosong. Hasilnya akan lebih rendah. Itu akan mempengaruhi yieldnya atau hasilnya. Kalau dari saya, tergantung jenis plastiknya. Kalau pengalaman saya seperti tesis saya, dia menghasilkan 1 kilo itu bisa menjadi, atau bahasanya 10 kilo itu bisa menjadi 9,2 liter untuk jenis tipe plastik polipropilin, plastik PP. PP itu biasa untuk kemasan baju. Yang kemasan laundry, bening-bening, pokoknya plastik bening-bening itu. Tipis, yang kaku itu pokoknya yang jernih-jernih itu plastik PP pasti. Plastik kemasan mie instan itu PP. Air mineral yang gelas ya, bukan PET ya. Itu plastik. Saset juga. Kalau saset bukan. Lebih tebal dia. Tebal. Kalau plastik keripik itu plastik PP. Kalau saset kopi, karena kalau kemasan di luar sana itu ada yang multilayer. Multilayer itu pakai kemasan aluminium, kayak biasa kemasan snack seperti itu. Itu beda, itu multilayer. Kalau plastik kresek itu LDPE namanya. Low density polyethylene. Kalau penutup seperti ini HDPE.
Kalau mereknya itu plastik LDPE biasanya. Kalau ini botolnya ini PET, polyethylene namanya. Oke. Nah, kalau polyethylene tidak punya minyak. Oke, ya. Jadi botol ini tidak bisa jadi minyak karena memang tidak memiliki kandungan minyak. Tapi botol ini bisa jadi metanol. Oke, beda lagi. Beda lagi. Ya. Jadi ini juga bahan bakar sebenarnya, tapi jadi metanol. Oke. Ini Metanol itu bisa dipakai untuk jadi bahan bakar. Bisa dipakai karena metanol itu kan bisa terbakar. Seperti jadi keluarganya alkohol lah. Ya, oke. Seperti itu. Metanol. Metanol. Kalau ini bisa jadi bahan bakar. Pada prinsipnya yang tidak bisa jadi bahan bakar adalah hanya PVC pipa dan PET. Kenapa itu? Karena kalau PVC dia punya PVC, polychlorinate, polyvinyl chlorinate. Dia mengandung C, klorin. Klorin itu adalah bahan baku menjadi dioksin dan furan. Which is berbahaya ya? Berbahaya. Oke, ya. Kalau rumus kimianya tuh bahasa kimia itu dioksin dan furan. Itu berbahaya, itu penyebab kanker. Namun ada hal yang menarik dalam tesis saya adalah ternyata kalau plastik murni, apapun itu plastik murni ya, tanpa kandungan klorin tidak terbentuk dioksin dan furan. Tanpa klorin bisa. Jadi tidak menghasilkan. Tidak akan menghasilkan. Karena banyak sekali mitos mengatakan membakar plastik menghasilkan dioksin dan furan. Oke, tapi sebenarnya secara ilmiah dan sudah dibuktikan berbagai macam penelitian, sekalipun bahasanya, tapi saya tidak merekomendasikan bakar plastik ya. Iya. Tapi artinya plastik yang terkena termal tidak menghasilkan dioksin dan furan. Oke, ya. Tapi kalau diproses dengan pirolisis, dia membentuk syngas namanya. Kalau pirolisis itu kan memanaskan suatu benda, plastik atau apapun juga, baik biomasa, tanpa oksigen. Oke. Jadi dia terbentuk syngas, di mana syngas itu CO, karbon monoksida, dan hidrogen. Nah, itu adalah sumber hidrogen. Kalau dari riset saya, 20% ternyata gas hidrogen. Saya kaget, betul-betul kaget. Ternyata mesin yang saya buat ini kalau dibikin skala besar, itu bisa menjadi pembangkit listrik tenaga hidrogen sambil membuat bahan bakar. Berarti ada sesuatu yang ditemukan, ada masalah yang muncul. Malah jadi solusi juga. Solusi baru nantinya. Oke. Tadi Kak Chris menjelaskan sampah ini bisa jadi solusi. Apa solusi-solusi apa yang saat ini sudah terimplementasikan di Indonesia dari sampah menjadi sesuatu yang bernilai? Oke. Kalau yang seperti tadi saya bilang tentang bahan bakar. Kalau dia plastik itu kan tergantung mesinnya ya. Karena ada tipe mesin yang dia bisa membuat, dia memang targetnya menghasilkan minyak yang banyak. Oke. Kalau mereka mengklaim 1 kilo menjadi 1 liter, itu memang benar. Bisa dilakukan. Jadi, karena massa jenis dari plastik itu sendiri, untuk solar, itu hanya sekitar 0,8. Jadi sebenarnya bukan linear ya. Jadi kalau misalnya plastik 1 kilo menjadi bahan bakar 1 liter, sebenarnya dia berkurang 20%. Oke, secara mungkin massa. Oke. Jadi ketika saya bilang 10 kilo menjadi 9,2 liter, itu sebenarnya cuma sekitar 70-an%. Iya. Oke. Nah, artinya dari sisi efisiensi itu tergantung mesinnya. Begitupun juga teknologi yang lain. Masalah sampah ini sudah banyak teknologinya. Iya. Oke. Contoh yang sekarang banyak itu RDF.
memang yang paling menurut saya bisa menghasilkan uang dan tidak minus-minus banget adalah RDF. Oke. RDF itu refuse-derived fuel dari bahan baku sampah campur. Entah dia sampah yang baru maupun sampah yang sudah di TPA. Oke, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Cuma kelemahannya dari beberapa webinar yang saya ikuti dan saya pelajari mendalam, secara bisnis RDF tidak bisa berdiri sendiri tanpa subsidi. Oke, subsidi. Itu kelemahannya. Jadi RDF itu harus disubsidi, entah dalam konteks bantuan, baru bisa bahasanya profit. Oke. Tapi dalam pengolahan sampah, konteksnya itu bukan profit sebenarnya. Iya. Beda dengan yang plastik tadi. Kalau plastik tadi, itu sudah jelas, itu profit. Kalau dia cost-nya 5.000, kita jual 10.000, selisihnya 5.000. Tapi kalau RDF, cost-nya sebenarnya, kalau cost-nya, dia kan 1 ton, itu menjadi sekitar 33,33%. Ya. 30-an persen. Jadi kalau tipping fee-nya 500.000 per ton, untuk menghasilkan 333 kilo, itu membutuhkan 1,5 juta. Jadi ini garis besarnya aja ya. Ya. Kalau tipping fee-nya 500.000 per ton. Berarti untuk menghasilkan 300 kilo itu membutuhkan 3,5 juta. Ya. Saya bulatkan aja lah. Untuk menghasilkan 1 ton RDF membutuhkan 1,5 juta Subsidi. per ton. Per 1,5 juta cost-nya. Cost. Oh, iya. Makanya mesin-mesinnya harus disubsidi. I see. Oke. Jadi bagaimana mungkin suatu pengolahan sampah dengan modal kalau tanpa subsidi ya, ini sudah di-approve, divalidasi oleh Kementerian Marves sendiri bahwa cost-nya 1,5 juta, sedangkan dijualnya hanya sekitar 300.000 per ton ya. per ton. Tapi dari sisi pengolahan sampah, dia yang dikejar adalah pengurangan sampahnya. Ya. Jadi bukan dari sisi profitnya. Jadi profitnya dalam konteks pengurangan sampahnya. Itu masih jauh lebih baik sebenarnya. Ya, oke. Dan investasinya masih lebih murah. Tapi harus selalu disubsidi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Memang sudah ada beberapa teknologi yang terbaru, tapi tetap harus ada konteksnya subsidi. Kalau yang ada sekarang, contoh pembangkit listrik tenaga sampah, PISEL namanya, itu pun subsidi. Ya, sampah jadi listrik. Sampah jadi listrik. Oke. Tapi harus ditekankan begini. Di sini fokusnya bukan listriknya, tapi pengurangan sampah secara massal. Ya. Walaupun kelemahannya, satu plant itu yang investasinya sekitar 3 miliar, hanya bisa satu lokasi pengolahan sampah menjadi listrik dengan biaya investasi sekitar 3 triliun. Wow. Hanya bisa mengolah sekitar 1.000 ton per hari. 1.000 ton sampah per hari. Dengan cost 3 triliun. Investasinya. Investasi berarti di awal ya? Iya. Jadi sama seperti RDF tadi, harus ada investasi, cuma pertanyaannya adalah bagaimana investor itu bisa profit? Of course, yes. Seperti halnya RDF, profitnya itu dari subsidi. Oke. Nah, model bisnis pengolahan sampah di Indonesia itu, untuk suatu industri masuk atau investor masuk, rata-rata profitnya dari subsidi. Bukan pure dari penjualan produk yang dihasilkan. Karena kalau dari hanya berdasarkan itu aja, tidak masuk, tidak akan masuk. Dan pasti tidak ada investor yang mau masuk. Tidak ada investor yang masuk. Oke. Nah, disinilah subsidinya. Kalau dulu ada pembangkit listrik tenaga sampah di Benowo dan Solo, itu modelnya dulu gasifikasi, tapi sekarang juga sudah berubah jadi insinerasi. Kalau gasifikasi itu mereka karbonasi, mereka tidak membakar. Kalau sekarang
karena fokusnya pengurangan sampah, mereka membakarnya. Sampahnya. Digantikan ke sesuatu yang Metode. Jadi metode. memang hanya menghabiskan sampahnya tujuannya. Oke, tapi tidak diubah ke sesuatu. Jadi flying ash dengan bottom ash saja. Oh, oke. Tidak ada itu. Jadi prinsipnya pembangkit listrik sampah itu seperti PLTU sebenarnya. Pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Kalau di PLTU menggunakan batu bara yang dibakar, Iya. kalau di PISEL Iya. atau pembangkit listrik sampah itu sampahnya yang dibakar. Oke, ada pembakaran sampah tetap dibakar. Tetap Jadi dibakar. tujuannya untuk mengurangi volume sampah. Oke. Tapi investornya itu mendapatkan profit dari subsidi listrik. Karena seperti gini, tidak ada lagi tipping fee. Kalau dulu kan di Benowo dengan Cempo itu ada di Solo ada tipping fee. Kalau yang sekarang itu tidak ada lagi tipping fee. Jadi sistemnya itu dibayar dari subsidi listrik yang dihasilkan. Jadi output dari suatu pembangkit listrik tenaga sampah itu atau PISEL yang namanya pengolahan sampah menjadi listrik, kan PISEL gitu. Pengolahan sampah menjadi energi listrik, PISEL namanya. Itu dari energi listrik yang dihasilkan dijual, dibeli oleh PLN sebesar 20 sen. Kalau sekarang dengan kurs sekarang sekitar naik ya. Ya, 20 sen 3.200 ya. Sekarang. 20 sen I think 20 sen USD ya. USD. Berarti ya 3.200 ya. Sedangkan harga jual PLN ke masyarakat adalah 1.444 per kWh untuk rumah. Dan bisnis 1.699. 1.700 lah. Setengahnya dong, Mbak. Selisihnya 3.200 ke 1.000, anggap tadi 1.500 ya. Itu ada 1.700 dan 1.500. Jadi 1.500 itu ditanggung oleh pemerintah. Per kWh. Dan yang diproduksi bisa lebih 10 megawatt. Oh, wow. 10 megawatt per satu plan. Biasanya sih ada 8 sampai 10 sampai kalau di Surabaya itu sampai 11, tergantung kapasitasnya ya. Tapi kalau mau jujur sebenarnya itu kurang efektif sebenarnya kalau mau jujur. Kalau mau jujur kurang efektif. Dari poin mana? Dari sisi ekonomisnya. Karena negara akan boncos selama 30 tahun. 30 tahun kontrak itu, iya. Dengan investor atau investor dari luar negeri dan pengelola luar negeri. Karena yang disayangkan hanya mengolah 1.000 ton aja. Kalau sampah yang mereka 4.000 ton gimana? Tetap yang 3.000 ton itu nganggur loh. Oke. Just for context ya. Because aku juga belajar sedikit permasalahan sampah di Indonesia. Di Bantar Gebang, TPA terbesar di Indonesia, di Jakarta, it's Bekasi tapi sampahnya dari Jakarta, itu masuk hampir 8.000 ton per hari. Dan ketika ada PISEL ini, sampah ke listrik, satu plan ini bisa mengolah 1.000. Jadi kalau misalnya mengelola itu saja butuh 3 triliun. 31 itu butuh 3 triliun. 3 triliun. Dan kita bicara 8.000 ton sampah di Bantar Gebang aja. Kita butuh berarti 8 PISEL dong. Iya. Teorinya seperti itu. Berarti dikalikan 3 triliun 24 triliun. Itu di awalnya saja. Awal, belum termasuk fixed cost. Dan subsidi. Belum termasuk subsidi. Selama 30 tahun. Kurang efektif. Yang terpengaruh pergerakan USD. Kalau USD naik lagi. Karena kursnya ikut itu. Guys, nggak lama.
Kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar, aku mau minta support lewat follow and subscribe. Karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop loving. Dan kita ada kita ada berapa plan untuk membangun itu Rencananya 33 kabupaten kota di Indonesia? di Indonesia. Kalau mau jujur sih sebenarnya kurang efektif. Karena menggunakan atom untuk memusnahkan lalat. Oh ya. Cost-nya terlalu besar. Yes. Kenapa nggak pakai aja gitu? Iya. Oke. Karena begini, pengolahan sampah Indonesia itu sekarang ini sifatnya top down. Itu Artinya permasalahannya. top down. Top down artinya solusinya itu dari atas. Dari para petinggi-petinggi diperintahkan ke bawah. Bukan dari bottom up. Apa permasalahan kalau dari top ke down? Solusi yang dari top down itu biasanya kurang relevan yang di bawah. Apa yang terjadi di bawah Iya, itu? kurang relevan. Jadi tidak ada obat super. Nggak ada obat super. Tidak ada satu-satu teknologi yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nggak ada. Dan semua daerah punya karakteristik sendiri. Oke. Kalau dari top down seperti kami ini, kami secara spesifik menyelesaikan suatu permasalahan. Dan prosesnya itu sudah pasti panjang. Oke. Dan kalau dia bisa muncul, berarti sudah proven. Dan terbukti berhasil. Permasalahan sampah Indonesia itu secara top down, itu referensinya adalah teknologi luar negeri. Oke. Yang dimana masyarakat di luar negeri itu sudah terbiasa memilah sampah. Sedangkan di Indonesia tidak. Berarti ini yang aku tangkap ya. Di luar negeri punya teknologi mereka. Ya. Di mana teknologi mereka ini sudah disesuaikan dengan jenis sampah, dengan karakteristik sampah yang mereka sudah terpilah. Oke. Sebagian besarnya ya. Sebagian besar, betul. Yes. Dan itu ketika dibawa ke Indonesia berarti tidak relevan dong. Tidak relevan. Karena kita pun dari bawahnya saja masih belum tercampur. Masih tercampur. Karena berdasarkan beberapa referensi yang saya dapatkan dari, termasuk barusan saya ikut webinar dikatakan oleh seorang environment engineer sendiri, seorang orang dalam lah, orang yang memang seorang operator di dalam, sampah yang masuk itu lebih dari 60% kadar airnya. Oh. Mereka bisa mengolah itu maksimum 55% kadar airnya. Itu kenapa kita bisa 60? Karena karakteristik sampah Indonesia itu basah, tercampur dengan organik. Organik tercampur, iya. Kan menurut saya ada perbedaan besar penerapan teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Apa itu yang pertama? Pertama, masyarakat di luar negeri itu sudah terbiasa memilah sampah. Oke, dari bawahnya. Ya, jadi dengan cara itu mereka bisa mengatur kadar airnya itu lebih di bawah. Sehingga ketika mereka mengolah di pembangkit listrik pembangkit sampah menjadi listrik, pengolahan sampah menjadi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Oke, ya. Tapi di Indonesia itu sampahnya tercampur. Dan orang lupa kalau di luar negeri itu rata-rata itu 4 musim. Yes. 4 musim. Ya. Dan sebagian besarnya itu suasananya itu cerah.
Jadi kalau misalnya 4 musim kan setahun berarti kan terbagi 4. 4 ya. Nah, yang basahnya cuma 1/4. Cuma sekitar 3 bulanan, 4 bulanan. Oke. Oh, oke. Jadi mostly kering lah Iya, mostly di kering. luar negeri. Luar negeri. Itu ternyata musim juga mempengaruhi Sangat sampah. berpengaruh. Singapura, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bisa memilah. Mereka sama dengan Indonesia di daerah Khatulistiwa. Iya, oh yes. Sama. Musimnya juga sama. Sama, beberapa negara sama. Tapi mereka bisa memilah. Oke. Cina pun bisa memilah. Walaupun sebagian besar masih banyak juga tercampur. Karena hampir mirip-mirip juga, tapi mereka bisa memilah. Oke, ya. Tapi Indonesia itu memiliki 3 musim. Loh, kok 3 musim? Ya. Baru mau nanya kenapa? Indonesia itu memiliki 3 musim. Seperti kita ketahui bersama, musim yang pertama adalah musim panas. Oke, ya. Musim kemarau, musim hujan. Yes. Ada lagi satu musim Apa itu? yang tidak hujan, tidak panas, tapi dia terjadi. Musim banjir. Tidak ada hujan apa? Nggak ada hujan, nggak ada panas, Bisa baca. tapi terjadi. Hujannya di tempat lain, tapi yang banjir di tempat yang tidak hujan. Oke, ya. Oh yes, oke, aku ngerti. Berarti ada 3 musim. 3 musim. Artinya kalau dibagi, setahun bagi 3, 2/3 itu basah. Ya dong. Dan kalau ini cara aku interpretasi, kalau kita itu musim basah dengan sampah yang banyak tercampur karena organik Basah. itu basah, kondisinya lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Untuk dimasukkan ke teknologi yang kita ambil dari luar negeri. Betul sekali. Yang mainly kayak tadi maksimalnya 60% basah. Iya. 50% ya. 55 sampai 60%. Berarti itu bukan solusi yang itu kurang efektif ya. Kurang efektif. Walaupun mereka bilang, mereka sendiri yang bilang ya, mereka punya bunker untuk penyimpanan seperti itu. Tapi kendala lagi ketika misalnya seminggu full hujan, sebulan hujan. Yes. Itu bermasalah itu, sampahnya akan menumpuk. Itu yang terjadi di Rorotan. Oh. RDF Rorotan. Kenapa dia bau? Nah, itu yang jadi masalah karena karakteristiknya memang basah. Oke. Kenapa RDF di luar negeri berhasil? Ya karena kering. RDF juga dari luar negeri. Iya, RDF juga dari luar negeri. Swiss, Swedia, dari luar negeri. Austria. Berarti masalah sampah di Indonesia ini kompleks dari sisi jumlah sampah yang ada. Iya. Juga musim juga mempengaruhi. Betul sekali. Dan karakteristik sampah serta pengolahan sampah sebenarnya dari bawahnya seperti kayak pemilahan itu belum ada. Betul. Tapi sebenarnya ada solusinya. Ada solusinya. Apa yang Kak Chris lihat untuk? Kalau solusi menurut saya adalah tanpa mengurangi ekosistem, sudah pasti akan mendukung ekosistem pemilahan sampah. Kembali lagi saya katakan tadi, sampah itu kalau tidak dipakai, tapi kalau terpakai itu bukan sampah. Betul. Ya. Oke. Karena sebenarnya sudah ada teknologi-teknologi yang bahasanya gini, kalau teknologinya sentralisasi, sudah pasti akan menghadapi masalah yang besar. Seperti istilahnya kalau apinya masih ukuran kecil, itu tidak berbahaya, hanya sebesar lilin. Tapi kalau apinya ukuran besar, dia sudah pasti berbahaya. Begitupun air, kalau airnya ukuran kecil, dia biasa saja cuma di got. Tapi kalau sudah besar, dia akan bermasalah. Sama juga sampah. Sampah itu kalau sudah ukuran besar, udah truk-truk bertumpuk di TPA, itu sudah pasti bermasalah. Tapi juga punya solusi ya untuk itu. Karena saya belajar memang khusus tentang teknologi pengolahan sampah. Kalau untuk sampah-sampah Indonesia, menurut saya, karena karakteristik sampah Indonesia itu lebih dari 80% memiliki atom karbon C dan H. Oke. Itu bisa berubah jadi energi. Baik sampah baru maupun sampah yang lama. Itu bisa. Kalau plastik, minyak bekas sudah pasti bisa jadi bahan bakar. Itu sudah pasti. Kalau saya pribadi memilih dia menjadi charcoal. Jadi arang atau batu bara. Kalau bahasa saya sih batu bara on demand. Atau biomasa.
tergantung industri yang dibutuhkan. Karena kalau kita menggabungkan dua industri ini antara persampahan dan energi itu kebutuhannya sangat besar. Yes. Oke. Seperti yang saya pelajari di Australia. Di Australia itu, di daerah South itu, tahun 2035 kehabisan gas. Sedangkan di sana banyak sekali industri-industri yang menggunakan energi untuk memanas. Nah, kelemahan energi terbarukan yang ada sekarang, apalagi listrik, adalah kalau kita bicara untuk memanaskan dalam skala industri, itu membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Betul, ya. Kalau kita bicara panas ya, entah mungkin pengolahan baja atau mungkin memasak dalam ukuran skala besar yang butuh temperatur tinggi, sudah pasti butuh teknologi yang tinggi untuk dalam solar panel atau baterai something. Artinya mereka butuh yang unsurnya itu api. Oke. Itu kenapa bahan bakar minyak dan gas itu tetap dibutuhkan. Artinya, yang terbesar mengkonsumsi energi itu sebenarnya industri, bukan residensial. Yes. Industri yang terbesar. Dan itu memang data dan fakta. Itu beberapa data. Nah, poin saya adalah sampah-sampah baru dan sampah yang lama itu bisa menjadi sumber bahan bakar untuk kebutuhan industri. Oke. Kenapa? Karena industri itu harga belinya itu tinggi. Kalau batu bara sekarang kan sudah hampir sudah 2 jutaan sekarang. Sudah 2 jutaan per ton sekarang. Kalau kita ubah sampah menjadi charcoal, menjadi batu bara, itu tidak sulit. Generally charcoal ini bisa seperti batu bara. Seperti batu bara. Oke, ya. Karena batu bara itu kan sebenarnya saya kurang setuju disebut fosil ya. Saya juga nggak tahu siapa yang bilang dari awal itu bahan bakar fosil dari dinosaurus. Enggak, itu bahan organik. Saya nggak tahu dari mana sejarahnya bilang disebut sebagai bahan bakar fosil dinosaurus atau segala macamnya. Enggak. Itu sebenarnya dari bahan organik everything. Mau tumbuhan, hewan, dan segala macam yang sudah terkubur ribuan tahun. Artinya, semua yang berbahan organik itu bisa dibuat jadi batu bara. Oke. Walaupun bukan organik ya, non-organik pun. Plastik pun arangnya itu bisa jadi batu bara. Batu bara yang saya maksud ini bukan batu bara yang seperti yang dikenal ya. Tapi sifatnya seperti mirip batu bara. Dalam hal ini sifat yang maksud saya adalah nilai kalornya. Karena energi itu bicara nilai kalori. Nilai kalornya. Nilai kalori batu bara kan sekitar 5 ribuan, 8 ribuan, tergantung kualitasnya ya. Kalau batu bara yang mentah malah kan di bawah. Saya waktu di Australia itu ke Yarn On itu tambang batu bara dengan PLTU itu muda-muda, nilai kalorinya rendah. Batu bara muda bahasanya. Oke, ya. Itu kalorinya di bawah, rendah. Tapi mereka bisa memodifikasinya menjadi tinggi. Oke. Ada caranya. Karena sebenarnya orang lupa, oksigen juga itu bahan bakar. Jadi kalau perhatikan dulu yang pandai besi yang bikin pedang dulu-dulu, itu kan cuma taruh kayu, terus mereka tiup. Iya. Ya, karena oksigen juga itu batu bara. Oksigen itu bahan bakar, maaf. Ya. Karena kan pembentuk api kan 3. Yes. Yang pertama zat yang mudah terbakar, oksigen, harus ada oksigen ya. Dan panas. Nah, disinilah yang saya bahas tentang efisiensi tadi. Jadi semua teknologi pengolahan sampah tanpa oksigen pasti mahal. Ini agak berat teknikal. Karena in a way kayak elemennya tidak ada. Utama untuk elemen utama untuk bahan bakar. Jadi seakan-akan disubsidi lah. Harus disuplementasi. Karena oksigen itu murah. Dalam konteks udara ya.
Yang ini hasil kesimpulan saya ya. Oke. Teknologi pengolahan sampah tanpa oksigen pasti mahal. Karena kalau dia pakai contoh murni elemen, dia nggak ada sesuatu yang dibakar atau sesuatu yang murah itu. Oke, ya. Ini sebenarnya rahasia yang saya kembangkan. Jadi saya fokuskan membuat sesuatu teknologi pengolahan sampah yang menggunakan oksigen. Termasuk aerobic composting plant yang saya kembangkan juga, pengolahan sampah organik menggunakan oksigen. Itu murah. Murah sekali. Okay. Jadi ada beberapa teknologi pengolahan sampah yang saya kembangkan. Dan kenapa saya ngambil masalah teknik lingkungan? Karena saya mau perdalam secara literatur dan saya membuat jurnalnya, saya buktikan secara ilmiah. Namun, saya buat skala industrinya. Jadi perbedaan saya dulu dengan yang sekarang adalah, kalau dulu saya membuat konten, sesuatu konten yang masih dalam konteks ide. Oke. Kalau yang saya buat konten sekarang, itu berarti saya sudah buktikan. Oke, ya. Secara ilmiah. Secara ilmiah sudah. Jadi, saya juga konten kreator, saya membuat suatu konten yang saya bisa buktikan secara ilmiah. Dan semua hal yang saya di konten-konten The New Me ini, itu pasti punya literatur ilmiahnya. Iya. Jadi bukan cuma sekedar, jadi kalau mau berargumen, saya akan bertanya gini, apa dong latar belakang, atau apakah cuma asumsi atau punya sesuatu yang ilmiah. Jadi kalau berdebat, kita bicara ilmiah. Ada yang ada fakta, ada data. Fakta, data. Dan ini yang saya bilang tadi, semua hal yang pengolahan sampah konteksnya, saya belum tahu di teknologi lain, tanpa oksigen itu pasti mahal. Itu kesimpulan saya. Oke. Jadi kalau pembangkit listrik sampah bisa juga contoh kayak solar panel kan. Solar panel segala macam. Tapi kan memang punya baterai, itu bisa lebih murah. Pasti harus di-combine. Tapi kalau misalnya pengolahan sampah tanpa oksigen, menurut saya itu akan lebih mahal. Karena unsur oksigen ini yang sebenarnya gratis secara natural, yang sudah pencipta berikan, yang sudah natural secara alami. Iya. Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang inovator adalah membuat teknologi-teknologi yang memanfaatkan yang sudah ada secara alami dan kita mempercepat prosesnya. Oke, iya. Termasuk contoh kayak tadi, kalau saya bilang tadi, TPA itu sebenarnya adalah kilang minyak dan tambang batu bara. Karena ada sampah yang bisa kita olah. Jadi kalau seperti yang dilakukan sekarang di salah satu kabupaten di Indonesia, itu mereka melakukan landfill mining di mana sampahnya itu diubah jadi RDF dan sampah organik yang tercampur. Kan biasa kalau open dumping itu dia seperti kantung-kantung sampah dalam tanah. Ya. Kan kalau sanitary landfill itu sampah tanah. Indonesia itu open dumping. Jadi bikin lubang besar, baru dimasukkan semuanya, baru nanti ditimbun, nanti kalau udah full. Oh, ditimbun lagi. Iya. Kalau ditimbun. Berarti ada yang tidak. Ada yang tidak ditimbun, dibiarkan gunung-gunung. Oh, Oke. Seperti yang di Bantar Gebang itu ya. Seperti itu. Oke. Itu yang jadi kalau dirubah seperti yang mereka lakukan, sampah baru dicampur dengan sampah lama. Nah, sampah baru itu kan kadar airnya bisa diatur. Sampah lama biasanya lebih basah. Oh, oke. Ya, bisa lebih basah. Jadi kalau misalnya kadar airnya 50%, 60%, dicampur sampah baru yang lebih kering. Contoh sekam padi, potongan kayu, sekam kayu. Bisa dibuat pelet biomasa. Karena syarat membuat pelet biomasa itu kadar air di bawah 20%. Biomasa harus 20%? Iya, maksimum. Oke. Jadi, dicampurlah jadi satu menjadi pelet, sejenis pelet, bentuknya pelet, tapi itu sebenarnya biomasa untuk bahan bakar. Bahan bakar digunakan di? Industri, untuk co-firing.
Co-firing. Jadi Oke. biasanya di industri itu batu bara. Yes, oh iya. Jadi ini tanpa ada pengolahan termal ya. Karena si mesin pellet itu biasanya karena terjadi gesekan, dia akan panas si bagian itu. Jadi secara natural menggunakan hukum fisika, Tidak ada pembakaran. tidak ada pembakaran. Oke, ya. Dia memang akan secara natural ketika digesek-gesekkan. Kan pellet itu, alat pellet itu kan ada jenis kayak sarang tawon, sampah ditekan ke situ, ketika semakin panas dia akan panas si lempengan itu. Oke, ya. Ini sudah natural. Jadi itu dengan begitu tidak perlu pretreatment. Yang penting ini dicacah, dicampur jadi satu, dan itu sangat murah. Nah, untuk pellet biomasa itu sekitar 800.000 sampai 1,2 juta per ton. Per ton. Wow. Itu uang semuanya. Jadi Itu hasilnya yang bisa dijual. Jadi bisa bayangkan saja kalau TPA itu kita kosongkan jadi uang semuanya. Dan contoh kita bicara yang masuk TPA itu rata-rata udah 1.000 ton per hari ke atas. Iya kan? 1.000 ton lebih. Iya. Dan kalau itu diolah seperti tadi, iya, dan ada hasilnya seperti pellet biomasa tadi, dijualnya 800.000 sampai 1,2 juta per ton. Itu uang semuanya. Jadi kalau 1.000 per hari, makanya tadi saya bilang tadi, dibanding dibakar percuma. Dibakar percuma bahasa saya. Capek-capek mengeluarkan kadar airnya kan. Jadi sampah itu kalau kita rubah, contoh 1 ton, kalau dia keluarkan kadar airnya tadi 60-50%, anggaplah kan pasti ada sampah kaca, botol. Sudah pastilah mau dia RDF teknologinya ke pembangkit lingkungan sampah, sudah pasti hal-hal non organik seperti logam, kaca, sejenisnya yang tidak bisa dibakar itu tidak terpakai juga tetap. Iya, itu bisa Bisa diolah ke daur ulang segala macamnya. Juga, iya, betul. Artinya yang saya bilang seluruh sampah, kalau sampah baru dipilah, itu sebenarnya mudah sekali pilah plastiknya. Karena gravitasi. Jadi ketika contoh dipisah, sampah yang basah, itu nggak perlu pilah. Ada kan sudah banyak sekali mesin pemilahan. Dia bisa langsung dicacah. Jadi kalau misalnya pertama dipisahkan dulu yang botol, segala macam. Ada memang pemisahan secara manual, segala macam. Baru ketika paling ujung, itu tinggal ditiup aja pakai kipas angin. Mesin sudah ada sebenarnya. Apa tuh mesinnya? Mesin RDF. Jadi sebenarnya nggak perlu teknologi baru. Caranya aja yang dirubah. Diambil dari mesin RDF aja yang dipakai. Oke, karena di RDF itu ada mesin untuk... Iya, sudah ada semuanya sebenarnya. Tinggal hasil-hasil yang itu dioptimalkan lagi. Contoh, daripada cuma jadi RDF kan, plastiknya dipisahkan aja. Daripada cuma 300.000. Iya. 300.000 itu RDF yang dijual. Iya. Mendingan plastiknya dipisahkan aja. Jadi bahan bakar minyak. I see. Lebih mahal kan? Kalau bahan bakar minyak itu kan solar industri contoh, itu 15.000 loh. Per liter. Iya. Dan itu tergantung kurs dolar loh. Oh yes. Dan tergantung pergerakan minyak dunia. Oh yes. Iya. Karena itu udah bahan bakar BBM. Iya, sudah pasti. Artinya kalau kita membuat bahan bakar, kita jual ke industri 10.000 sampai 12.000, mau nggak mereka? Dan dijamin tidak terpengaruh pergerakan minyak dunia. Lebih murah. Iya. Dan tidak terpengaruh ya kan? Tidak ada fluktuasi di harga. Nah, akan muncul masalah yang baru di situ. Apa itu? Sampahnya kurang. Itu sampah tuh, itu masalah tuh, syukurnya. Cara beda lagi kita melihat sampah sekarang ya. Karena akan muncul lagi bahwa ternyata, ini data ya saya hitungnya. Kalau saya terapkan itu di Manado, sampah Manado kurang. Kita lagi ada masalah loh di Semompo. Iya. Masalah di Manado ya, sampah di Manado. Kalau kita bicara, bukan cuma Manado ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya bicara tadi. Kata kuncinya adalah bahan bakar untuk proses produksi harus diproduksi sendiri.
Ini pembangkit listrik tenaga sampah. Oke. Oke. Untuk operasional mereka membeli bahan bakar dari luar, supplier eksternal. Oke, ya. Muncul cost kan, sudah pasti kan. Gak usah jauh-jauh lah. Truk-truk pengolahan sampah, truk-truk pengangkutan sampah. Mereka kan membeli bahan bakar dari existing. Of course, yes. Saya sebut aja perusahaan dari Pertamina. Oke, sudah pasti kan mereka beli eskavator semuanya. Sekarang dengan sampah yang sama, sampahnya dirubah jadi bahan bakar untuk mereka olah. Yes. Dari olah jadi bahan bakar yang mereka gunakan sendiri. Untuk dipakai di operasional sendiri. Nggak usah beli. Sama yang di awal, Kak. Seperti saya bilang tadi. Di awal banget. Kenapa kita harus membeli kalau kita bisa buat solar sendiri? Iya. Sampah itu gratis kan kalau sampai di TPA. Ya. Berapa biaya pengolahannya segala macam. Yang tadi saya bilang tadi, ini kami sampai sekarang ini bisa memproduksi ini, per liternya hanya maksimum 5.000 per liter. Dan saya bisa lebih murah lagi sebenarnya. Cost-nya. Cost memproduksi minyak dari plastik 5.000. dan minyak bekas, entah oli bekas, minyak goreng bekas, itu bisa 5.000 per liter maksimum. Itu udah ada masuk bahan baku yang saya beli 2.000 per kilo. Sudah semua? Sudah termasuk. Oke. Sudah pasti belum termasuk fixed cost dan lain-lain ya. Tapi ya. artinya ini kalau dijual 15.000 itu gapnya besar sekali. Tapi saya konteksnya bukan cuma sekedar dari energi, tapi pengurangan sampahnya. Betul. Nah, dengan cara begitu, kalau energinya diproduksi sendiri, lalu dari mesin RDF itu kita teruskan menjadi charcoal, batu bara, atau minimum dibikin naikkan kualitasnya. Nggak perlu benar-benar jadi charcoal ya. Dia dipanaskan aja. Jadi RDF itu di-upgrade lagi, cuma sekedar RDF, menjadi biomasa. Biomasa itu berarti kan murni, organik. Jadi kalau dipanaskan, ada kandungan unsur non-organik seperti plastik itu akan menguap. Jadi akan jadi murni. Dia akan setengah charcoal atau mungkin sudah arang atau mungkin masih konteksnya masih biomasa. Itu harus diukur. Saya belum memang sampai level situ. Cuman nilai kalori itu bisa direkayasa, bisa diatur. Jadi ketika sampah masuk, itu langsung diolah jadi bahan bakar. Yang sampah pecahan botol dan segala macamnya, elektronik itu langsung dipilah secara khusus. Tapi selain itu, langsung jadi bahan bakar minyak dan jadi biomasa. Wow. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau apinya masih kecil, airnya masih sedikit, itu tidak berbahaya. Tapi kalau sudah besar, jadi berbahaya. Intinya adalah pengolahan sampah yang terbaik menurut saya adalah per kecamatan. Jadi, setiap kecamatan itu kan punya tempat transit sampah. Dengan metode itu tidak perlu lama, tidak perlu transitan. Dia cuma masuk, turunkan, pilah di tempat, yang tidak bisa diolah residu itu yang dibawa ke TPA. Nah, yang lain langsung dipilah plastiknya dan segala macamnya. Yang lain yang organik yang masih basah segala macamnya dicampur dengan sampah yang kering. Yang tadi saya bilang tadi landfill mining. Jadi sampah baru, kalau sampah baru ya, sampah yang basah biasa, sampah sayur nggak apa-apa, campur aja, baru dimasukkan ke dalam alat karbonasi, alat membuat charcoal. Di mana alat itu menggunakan bahan bakar yang dibuat sendiri. Jadi nggak beli dari eksternal. Itu baru murah. Karena ini kita bicara lingkungan skala kecil. Which is mengurangi transportasi yang harus. Betul sekali. Dari banyak titik ke satu titik itu kan betul ada sekali. cost juga. Betul. Apalagi dari titik kecamatan ke TPA. Yes. Berarti bisa nih dikumpulkan di kecamatan, di daerah-daerah kecil, itu sudah diolah di situ. Langsung olah situ. Nanti residunya baru bawa ke TPA. Sisanya itu baru yang tidak bisa diolah baru ke TPA. Dia akan terjadi penghematan luar biasa. Contoh kalau misalnya
Saya bicara termasuk sampah makanan ya, Ya, itu bisa. bisa Tapi juga. kalau memang ada industri seperti maggot, Ya, ada. Ya, maggot. jadi harus satu kesatuan. Itu yang saya bilang tadi. Mhm. Kalau jenisnya seperti sekarang ini, top down, itu nggak bisa selesai masalahnya. Tapi kalau bottom up, semua orang-orang yang ada di daerah itu diberdayakan. Kalian membuat apa? Maggot. Oke, sini. Mereka yang di scale up. Oke, Oh, ya. ini punya teknologi membuat biomasa atau biochar untuk co-firing. Ya. Karena kalau sudah per kecamatan, mau berapa ton juga industri itu butuh. Industri, Betul. apalagi kalau di sini Bitung, Ada penggunaan batu bara. batu bara, Oke, ya. PLTU. Ya, kita punya PLTU. Iya. PLTU itu wajib co-firing batu bara. Oke, ya. Sudah pasti, sudah biomasa. Dan itu aturan kementeriannya itu 800 ribuan per ton loh minimum. Ya. Itu sudah ada uangnya, sudah jelas. Jadi poinnya, kalau pengolahan sampah itu menggunakan teknologi luar negeri, contoh seperti RDF, itu bisa profit. Tapi bahan bakar untuk operasionalnya dan proses pembuatan bahan bakarnya, pengolahan sampahnya menggunakan bahan bakar dari sampah itu sendiri, itu baru profit. Nggak perlu subsidi. Oh, digunakan untuk kebutuhan Iya. operasional sendiri. Itu nggak perlu itu yang namanya sustainable waste management. Waste management. Ya, oke. Itu yang dengan credible dibanding hanya sekedar membakarnya begitu saja. Oke. Kalau kita bisa summarize sedikit nih. Solusi yang Kak Chris lihat itu adalah kombinasi. Iya, kombinasi. Dari satu bisa biomas, Iya. charcoal, RDF juga, Bisa. BBM, Iya. gitu. Dan terstruktur di daerah, Betul di sekali. kecamatan. Iya. Dan itu satu bisa terimplementasi. Iya. Harganya jauh lebih murah. Ya, Jauh untuk cost-nya ya. Iya. Juga harga jual juga sudah Iya. tinggi. Wah, kenapa kita nggak mengerjakan itu? Kenapa belum ada di Indonesia? Karena kebijakannya masih top down. Oke. Dan setiap era itu memiliki para regulator yang memiliki pemikiran sendiri. Kalau garis besarnya saya ambil satu kesimpulannya. Per kecamatan kalau bisa membuat ada satu mesin yang jenisnya continue, saya bicara continue ya, mesin untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar, lalu minyak bekas menjadi bahan bakar, berarti kurang lebih ada 3 mesin nanti. Jadi ada 3 mesin. Plastik menjadi bahan bakar, minyak, dan hidrogen, lalu minyak goreng bekas, oli bekas, dan minyak-minyak bekas. Termasuk kalau perhatikan di rumah-rumah makan, di restoran, itu kan selalu ada grease trap-nya. Oke, ya. Grease trap-nya. Itu pun bisa jadi minyak bahkan. Oh, iya. Itu dari minyak juga kan? Makanya tadi saya bilang, saya juga salah satu konsultan teknologi sanitasi, IPAL. Karena itu ketika orang masak cuci piring, itu ada minyak-minyak dari sisa makanan. Itu bisa jadi bahan bakar juga. Jadi kalau saya per kecamatan butuh 3 mesin. 1, mesin untuk mengubah minyak bekas termasuk oli bekas menjadi bahan bakar. Solar, bensin itu bisa. Sangat bisa. Plastik menjadi bahan bakar. Itu sudah pasti bisa, jadi hidrogen. Dan tadi solar, minyak goreng bekas dan oli bekas menjadi bahan bakar itu bisa jadi solar dan bensin dan hidrogen. Oke, ya. Terus si plastik menjadi bahan bakar minyak, bensin, minyak tanah, dan solar, dan hidrogen. Yang ketiga adalah mesin untuk mengubah sampah campur. Saya bicara sampah campur ya, menjadi biomasa atau charcoal sekalian. Oke, ya. Untuk kebutuhan industri, co-firing, industri, ya. PLTU yang harganya 800 ribuan per ton.
ke PLTU atau mungkin langsung ke industri. Itu ada memang, karena mereka membutuhkan batu bara. Pokoknya semua industri butuh batu bara ini. Jadi ketika dia masuk, teknologi pakai apa? Pakai teknologi RDF saja. Jadi teknologi sudah ada. Teknologinya ada. Sudah ada. Jadi ketika sampah masuk, di treatment seperti RDF. Oke. Tapi bedanya adalah semua operasional dari kendaraan pengangkut sampah, mesin pencacah, pembangkit listriknya, eskavatornya menggunakan bahan bakar minyak yang diproduksi dari sampah sendiri. Lalu ketika dia jadi, sampah biomasa itu dipakai untuk produksi mereka juga. Jadi kan tadi ada biocarcoal kan? Ya. Arang itu jadi batu bara ramah lingkungan, charcoal ramah lingkungan, yang dipakai untuk memproduksi yang 3 bahan bakar ini. Oke, ya. Lalu 3 mesin ini bisa digabung menjadi satu reaktor. Jadi satu area. Jadi menggunakan satu tungku untuk melakukan 3 proses yang berbeda. Wow. Lalu ada lalunya lagi. Ada lagi lalunya. Hidrogen yang dihasilkan oleh setiap plant itu ditampung menjadi pembangkit listrik. Satu kecamatan. Di satu tempat. Dan itu bisa berkelanjutan. Bisa berkelanjutan. Dari kesimpulan saya selama ini adalah 3 teknologi ini, termasuk kalau 3 teknologi di semua sampah itu, selain sampah yang logam, kaca itu ubah aja dari energi. Jadi masuk hari ini nggak perlu bahas kadar air berapa, campur aja. Iya. Yang awalnya mungkin kadar airnya mau dia basah kayak, yang penting jangan becek ya. Iya. Nah itu tadi saya bilang tadi, yang becek-becek itu yang bawa ke TPA. Ya. Itulah residu. Tapi sebenarnya yang becek-becek juga ada solusinya. Ada lagi lainnya. Jadi nggak perlu ke TPA. Karena sebenarnya becek itu adalah unsur hara terbaik dari tanah. Yang bisa dipakai untuk pertanian. Kompos. Bukan cuma kompos sih sebenarnya. Oke. Jadi kompos itu kan ada lain. Tapi sebenarnya itu sebenarnya unsur hara sebenarnya. Oke. Ya. Kecuali yang zat berbahaya ya, B3 ya. Ya, B3. Jadi sebenarnya sampah itu mungkin less than 5% resin. Iya. Oke. Dan menurut saya kalaupun sampai level itu, bukan sampah. Kalau dipanasin lagi, yang becek-becek itu dipanasin, dikeluarkan uap airnya, dicampur dengan semen, jadi bahan bangunan. Zero waste. Zero waste. Jadi. Zero waste. Dan ini yang menjadi semangat bagi saya. Prinsip ini yang saya ingin sebarkan. Dan saya ingin buktikan bahwa tidak ada yang namanya sampah. Baik itu sampah yang baru maupun sampah yang sudah lama. Semua bisa kita olah. Semua bisa diolah. Oke. Kenapa? Karena menurut saya gini. Ada satu film yang saya terinspirasi. Ini kenapa tujuannya kan? Film itu Back to the Future. Pernah nonton? Iya. Yang ada satu scene filmnya di mana dokter siapa saya lupa namanya, dia dari masa depan, dia pakai mobil dari masa depan, dia ke masa lalu, dia jemput si Martin. Pas dijemput si Martin, cepat, anak kamu bermasalah di masa depan. Oke. Singkat cerita, mereka masuk ke mobil. Dia bilang, tunggu sebentar, saya butuh bahan bakar. Dia bilang, di sini tidak punya bahan bakar. Gitu. Saya bilang, siapa yang butuh bahan bakar? Langsung dia pergi ke tempat sampah. Dia ke tempat sampah, dia ambil minuman bir, soda, pisang, sampah-sampah organik, plastik, bayangkan, plastik organik, dia masukkan ke dalam reaktor. Ya. Ayo, sudah jadi bahan bakar. Jalan. Makanya saya bilang tadi kan, makanya saya menemukan satu tipe bahan bakar yang namanya biosintetik. Tadi masih ingat minyak goreng bekas dan sampah plastik? Minyak goreng bekas kan bio.
Ya, Plastik sintetik, dicampurkan. campur jadi biosintetik. Oke. Jadi, kalau secara fiksi, tadi kan film fiksi, Mhm. dicampurkan semua unsur-unsur yang bersifat organik maupun non-organik. Ya. Kalau saya coba ubah secara logika adalah diarangkan saja. Arang itu gas hidrogen. Jadi untuk Jadi hidrogen. Jadi masa depan itu adalah teknologi hidrogen, Oh, ya. bukan solar panel. Yap, kita lagi betul di Australia, it's a huge thing. Hydrogen is. Hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena sebagian besar benda itu memiliki atom C dan H. Ya. Dan ini yang jadi dasar saya berdiskusi, memberikan solusi, dan saya mulai secara bertahap dan lebih berusaha menjelaskan apa yang saya lakukan dengan bahasa bayi supaya Iya. orang bisa ngerti Ngerti. bahwa ada satu metode pengolahan sampah tidak perlu tersentralisasi. Ya. Karena kalau dia tersentralisasi akan muncul biaya pengangkutan. Betul. Kalau contoh tadi, kalau misalnya contoh kita bisa mengurangi sebanyak mungkin sampah per kecamatan, biaya pengangkutan dari sumber sampah ke kecamatan itu jauh lebih dekat. Ya. Dan biaya pengangkutan itu termasuk bahan bakarnya bisa diperoleh dari sampah plastik atau minyak bekas yang diubah jadi solar dan minyak tanah. Solar dan bensin. Oke. Lalu terjadi pengurangan secara massal sampah ke TPA. Ya. Otomatis penggunaan energi transportasi akan menurun drastis. Belum bicara jejak karbon ya. Ya. Itu akan drastis berkurang. Ya. Termasuk ketergantungan terhadap impor. Jadi daripada menghemat bahan bakar, kenapa nggak dilakukan penghematan prosesnya? Kalau terjadi penghematan proses, bahan bakar sudah otomatis akan terjadi penghematan. Dan penghematan itu bisa dilakukan dengan mengganti sumber bahan baku dari bahan bakar itu sendiri. Termasuk kalaupun sampai levelnya kurang bahan bakunya, buka aja keran impor plastik. Kenapa kita capek-capek membuat kilang minyak di tengah laut? Padahal ada kilang minyak. Ada kilang minyak di TPA. Kenapa capek-capek merusak hutan untuk membuat kilang minyak? Kalau kita bisa merusak TPA. Iya. Kita dalam tadi menghilangkan TPA-nya. Kenapa kita merusak hutan untuk dibuat sawit yang katanya untuk dibuat bahan bakar? Iya, bisa kebaca. Kalau kita punya suplai sampah di TPA dari tahun 70-an yang masih ada di situ dan tidak hilang, yang kalau kita lenyapkan dia akan jadi solusi sampah di dunia. Dan sumber bahan bakunya itu sangat melimpah. Makanya bisa jadi suplai sampah malah kurang. Iya. Dan pernah ada satu pertanyaan juri ke saya, Pak Chris, bagaimana kalau sampahnya habis? Saya bilang, wah Pak, kalau sampahnya habis, bersyukur Pak. Berarti sampah di laut, sampah di sungai, sampah di TPA itu kosong Pak. Tapi menurut saya sih Pak, selama masih ada manusia, masih ada sampah Pak. Yes. Tapi seandainya saya ikuti seperti pernyataan Bapak ya, sampahnya habis Pak. Saya Pak pindah negara Pak, yang masih ada banyak sampah. Kita kejar sampah-sampah habis. Kita bersihkan. Kita pastikan sampahnya habis. Caranya seperti yang saya jelaskan. Satu lokasi, 3 teknologi, 1 sistem pengolahan. Ya. Pengolahan seperti RDF, 3 teknologi. Pengolahan minyak bekas, pengolahan plastik menjadi bahan bakar, pengolahan sampah campur. Ya. Nggak peduli berapa kadar airnya. Saya bilang sampai level nggak peduli berapa kadar airnya. Karena kadar air adalah hidrogen. Bisa dipakai. Orang lupa itu.
Iya. Jadi kita panasin si airnya, itu terpisah hidrogen dan oksigen, itu jadi pabrik hidrogen. Itu saya bilang tadi, saya nggak peduli berapa kadar airnya, masukin saja. Kita bisa ambil. Kita habis, kita Bisa ambil, diambil. panasin sampah yang tercampur air itu. Kayak roasting kopi. Jadi kopi itu kan roasting itu mengeluarkan kadar airnya. Sama, sampahnya di roasting, airnya kita ambil hidrogennya. Sampahnya kadar zat-zat berbahayanya kita tangkap dan kita netralisir, itu bisa, sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Dan sumber bahan baku lainnya, residunya yang arang tadi, itu jadi bahan bakar sejenis batu bara. Zero waste. Dan bisa dibikin per kelurahan dan tidak butuh lahan luas. Wow. Ini kita bicara konteks cuma per kecamatan, dan menurut saya hanya butuh luas sekitar 100 hingga 200 lah minimum. Seluas TPST. Kan TPST 3R itu minimum 200. Itu sudah cukup. Oke. Dengan 3 teknologi ini. Karena kan sampah per TPST pasti kecil-kecil. Itu bisa. Jadi si truk itu fungsinya membawa bahan baku, sampah, dia pulang membawa bahan bakar ke industri. Jadi nggak ada yang boros. Ya. Dia bawa bahan baku, semua motor roda 3, dia bawa bahan baku, dia pulang keluar dari TPST itu, tempat pengolahan sementara, terpadu, dia pulang bawa ke rumah makan bahan bakar. Jadi itu SPBU sebenarnya. Jadi apa? Bukan lagi sebagai tempat sampah. Dan semua sampah selain logam dan kaca itu bisa. Iya. Selain kalau PVC sebenarnya juga bisa, cuma memang teknologinya lebih itu mendingan didaur ulang. Jadi ada beberapa sampah bisa didaur ulang aja. Daur ulang lagi. Wow. Kita udah bicara ada solusi top down yang sedang diimplementasikan, which is sampah ke listrik ya. Yeah. Dengan kurang efektif karena dari segi cost-nya luar biasa. Luar biasa. Nah. Padahal sebenarnya ada solusi-solusi yang bisa kita pakai. Iya. Tantangan apa yang Kak Kris lihat untuk mengimplementasikan solusi yang Kak Kris pikirkan itu? Tantangan terbesarnya adalah regulasi awalnya. Awalnya regulasi. Saya hampir menyerah sebenarnya. Karena tahun lalu kan hanya sebatas sampai di waste management aja. Oke. Belum bisa optimal. Tapi setelah tahun lalu muncul Perpres 109/2025 yang mengatur tentang sampah itu bisa dijual, bahan bakar dari sampah bisa dijual. Itu sekarang sudah tidak lagi menghalangi. Jadi kalau mau bilang sekarang, masalahnya baru sekarang. Yang lalu nggak bisa. Yang lalu hanya sebatas itu. Nah, baru sekarang baru saya berani speak up tentang apa yang saya kembangkan. Karena ada regulasi. Karena sudah regulasi. Jadi yang menghalangi dulu sebenarnya adalah regulasi itu sendiri. Tapi kalau sekarang tinggal cari strategic partner. Oke. Yang mau berkolaborasi dan mau membuktikan ini. Karena sekarang saya sudah lebih siap. Kalau dulu kan saya sebagai seorang praktisi tanpa seorang punya apa istilahnya latar belakang akademik. Ya. Kalau sekarang ngobrol dengan saya mau bahas dari sisi akademik bisa, dari sisi praktisi bisa. Tinggal sesuai permintaannya. Okay. Cuma secara jujur saya bilang adalah masih banyak hal yang secara teknikal, secara praktisi saya bisa membuatnya, tapi saya belum bisa menjelaskannya secara ilmiah. Oh sih. Seperti halnya dulu, karena yang saya tahu dulu, ilmu pengetahuan itu dari suatu sumber alam namanya. Waktu Newton menemukan gravitasi, dia melihat apel jatuh, dia bertanya mengapa apel jatuhnya ke bawah, kenapa bukan ke samping, bukan ke atas. Sama seperti halnya sekarang ini. Saya membuat sesuatu berdasarkan mengapa begitu. Tapi ketika sudah jadi, ada
multidisiplin ilmu yang Hmm. harus saya pelajari untuk bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Dan itu yang membatasi saya juga sekarang. Artinya saya membutuhkan beberapa mitra strategi partner yang beda bidang saya, termasuk kimia, mungkin ada sosial ekonomi dan segala macam yang bisa menjabarkan dampaknya Oke. dari teknologi, dampak positif atau negatifnya dari apa yang saya lakukan. Oke. Tapi dari sisi teknologi, kenapa saya berani speak up? Karena saya sudah buktikan. Alatnya sudah ada, kalau Yes. mau lihat silakan. Walaupun masih konteksnya prototypingnya ya. Iya. Tapi saya yakin dan percaya dalam waktu mungkin 5-10 tahun ke depan, reaktor ini yang menjadi pembangkit listrik atau sebagai pabrik hidrogen ini bisa terwujud. Wow. Bisa. Bahkan yang tadi saya bilang tadi, ketika kita mengubah sampah campur menjadi arang, menjadi biomasa, jangan lupa di dalam arang dan biomasa itu tergantung C dan H juga. Ada ikatan hidrokarbonnya. Ya. Makanya kan disebut hidrokarbon. Oh yes. C dan H. Mhm. Kan gitu. Metan aja C dan H. C dan H juga. Kan gitu. Nah, itu bisa diekstrak C-nya dan bisa diekstrak H-nya. Menjadi hidrogen, C itu menjadi S. S itu jadi abu, Karbon, arang toh. iya. Karbon. Jadi abu. Iya. Abu itu untuk carbon capture. Mhm. Karena yang bisa menangkap karbon adalah karbon itu sendiri. Bagaimana manusia tahu itu manusia? Karena saya manusia. Saya tahu itu manusia karena dia manusia. Saya bisa menangkap manusia karena saya tahu cara menangkap manusia. Begitupun juga karbon. Karbon bisa menangkap karbon ya karena dia juga Dia karbon. karbon juga. Jadi kenapa dalam satu sistem filtrasi bikin filter penyaring air menggunakan batu, pasir dan segala macamnya? Karena kalau kita ingin menangkap sulfur, masukkanlah sulfur. Kalau kita ingin menangkap hidrogen, masukkanlah hidrogen. Itu ketarik. Dia akan menempel dia akan menyatu bersama. Itu sudah metode saya membuat satu teknologi. Kalau masalahnya apa, itulah solusinya sebenarnya. Ini jujur aku nggak expect kita bisa sejauh ini membahas solusi, ya kan? Mungkin aku akan karena I'm sure masih banyak yang bisa kita ngomongin dengan Kak Chris. Yang aku coba lihat sebenarnya ada solusi yang bisa kita kerjakan. Soal ketika Indonesia sudah bilang masalah darurat sampah, sebenarnya solusinya itu ada. Unfortunately, ya mungkin sistemnya yang tidak memungkinkan itu. Iya, but top down. Iya. Tapi kita kalau bisa dari bottom ke atas, ini bisa terimplementasikan. Sangat bisa. Dan malah menjadi potensial peluang untuk Indonesia dari sisi lingkungan dan juga sisi energi. Iya, betul sekali. Kak Chris, last question. Dari setiap perjalanannya Kak Chris, jatuh bangun Kak Chris, membangun ini, ke depannya juga apa? Pelajaran apa yang Kak Chris mau tinggalkan? Mau share? Ini yang jadi tujuan saya sebenarnya. Kenapa saya tidak berhenti? Kenapa saya tidak dagang saja atau apa segala macamnya? Gitu. Pertama ada satu figur yang jadi inspirasi. Ada satu statement bilang begini. Kapan manusia itu mati? Apakah ketika manusia itu tidak bernafas lagi? Atau ketika dia dilupakan? Dr. Samratulangi. Semua nama-nama pahlawan itu, mereka tidak mati. Tubuhnya aja yang mati. Tapi mereka masih diingat. Mereka masih diingat. Baik pikiran mereka, karya mereka, semua yang mereka lakukan tidak akan pernah mati. Bahkan tercatat dalam buku sejarah. Kalau mau hidup abadi, buat karya yang tidak pernah mati. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah ketika saya dapat beberapa pendanaan, saya bertemu dengan para expert. Sudah 70-an tahun saya sebut Dr. Haino, Dr. Sanjay Gupta, dan beberapa, ada teman saya juga baru ketemu. Dia seorang expert di bidang sanitasi, water management. Oke. Pak Dwi namanya. Halo Pak Dwi. Sudah senior, saya kenal beliau sudah sangat lama. Tapi sangat produktif. Sampai dia disebut sebagai salah satu pakar terbaik. Kalau Dr. Haino, Dr. Sanjay Gupta itu setiap ada pendanaan NGO untuk mereka memeriksa dan memvalidasi satu penerima dana dari dana hibah, mereka yang dikirim. Oke. Dan mereka tuh sampai umur begitu sangat produktif. Masih juga ya. Di sisi lain, ketika saya bertemu dengan orang-orang yang dulu saya kenal hebat, entah dia kerja di pemerintahan atau mungkin dia pengusaha yang sudah nggak merawat tubuh mereka lagi, Ya. bisa dibilang kalau saya sebut adalah orang yang semakin tua, sakit, dan maaf, menunggu ajal. Oke ya. Saya melihat itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi saya melihat hanya sedikit orang yang hingga tua otaknya sangat tajam, karyanya sangat tajam. Dan saya mengingat yang poin pertama, manusia kapan mati? Ketika dilupakan. Artinya, kalau saya mau hidup selamanya, saya harus bikin sesuatu. Saya harus menulis sesuatu. Dan ada satu nama yang saya tertulis di situ. Mungkin ada satu metode yang metode kayak Tesla, mungkin Fischer-Tropsch, hukum Newton. Mungkin ada nama saya yang tertulis. Bisa tertulis. Saya hidup selamanya. Yes. Memangnya kalau kita hidup ini ada orang lain kenal kita? Enggak kan? Tapi ada orang lain kenal kita, walaupun kita sudah tidak ada, tapi kita hidup selamanya. Apalagi zaman sekarang, teknologi AI. Ada banyak sekali penyanyi, duet dengan almarhum. Yang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi masih bisa Bahkan sekarang ada AI yang bisa membuat avatar. Sekarang kan bisa bikin konten tuh. Saya tidak perlu recording lagi, bikin avatar saja. Jalan. Dimasukin AI-nya. Artinya, kalau apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya karyakan, bisa dibuat dalam bentuk AI, saya hidup selamanya. Dan ini yang jadi motivasi saya. Saya tidak ingin dilupakan. Jadi apapun yang terjadi, saya ingin buat sesuatu yang tak akan pernah dilupa orang. Itu yang membuat motivasi saya. Bukan cuma sekedar mau jadi kaya. Orang tidak dikenang karena berapa jumlah mobilnya, berapa jumlah tanah yang dimiliki, berapa jumlah rekeningnya. Orang gak akan dikenal itu, akan dilupakan. Yes. Mungkin dikenal hanya sebagai saat pernah menjadi orang terkaya. Tapi apa akan dikenal? Oh, orang itu pernah berjasa bagi mereka ini. Minimum yang menurut saya paling praktis adalah berjasa bagi ilmu pengetahuan. Buktinya adalah karya ilmiahnya bisa disitasi ribuan bahkan jutaan kali. Dan peluang besarnya menurut saya pribadi adalah ketika saya menjadi seorang akademisi dan jadi seorang praktisi, saya bisa membuat karya secara real. Bukan sekedar bilang, kami ingin pergi ke bulan. Kalau hanya dari sisi akademisi, mungkin kita sudah sampai ke bulan sejak lama. Kenapa? Kalau paper jurnal itu ditumpuk sampai ke bulan, kita bisa bikin tangga sampai di sana.
Karena papernya udah. Karena papernya saking banyaknya membahas masalah sampah. Ya. Kalau seluruh paper jurnal di Indonesia dikumpul, di dunia itu akan jadi gunung sampah juga. Iya. Tapi harus dikombinasikan dengan praktisi yang akan dikenang karyanya. Itulah yang harus seimbang. Dulu saya tidak pernah menganggap gelar itu penting. Tapi sekarang saya baru paham, gelar itu penting. Wow. Dulu saya nggak pernah mengejar itu. Sekarang saya mengejar. Tapi bedanya adalah ketika saya mempelajari satu bidang dan mendapatkan gelar, yang saya pelajari di satu perkuliahan hanya kulitnya saja. Oke. Tapi saya sendiri akan memperdalam dia. Karena tanpa melewati itu, saya nggak tahu caranya mencari jurnalnya, literaturnya, dan yang paling mahal adalah networking. Yes. Dan itu yang di jawaban. Saya ingin dikenang. Dan saya ingin hidup selamanya. Lewat apa yang saya lakukan. Dr. Samratulangi akan dikenang samanya. Sampai juga kapanpun akan selalu selamanya. Sitau Timau Tumuto. Karyanya itu yang orang akan kenang. Yes. Jadi kalau orang bertanya, mengapa saya melakukannya? Saya ingin menjadi Dr. Samratulangi yang kedua, yang selanjutnya. Saya tidak tahu mungkin siapa lagi akan jadi, tapi saya ingin seperti beliau. Itu. Yang diingat dan dikenal. Ya. Guys, tadi daging semua. Pastikan dicatat. Kak Kris, thank you buat sharingnya. Sangat memberkati dan sukses selalu, Kak. Sama-sama. Thank you everyone.